Siapa yang disuruh niat bermakmum ini, artinya niat berjamaah ini, hanya makmum saja. Imam tidak disuruh oleh agama untuk niat jadi imam, kagak. Kayak maghrib tadi tuh, andai saya niatnya enggak jadi imam, enggak apa-apa, boleh, tapi ganjarannya satu, karena enggak niat jadi imam. Yang diwajibin oleh agama adalah makmum, kudu niat jadi makmum, kudu ada makmuman lillahi ta'ala, kudu niat bermakmum, begitu, kudu niat. Yang disuruh niat bermakmum ini, yang disuruh niat berjamaah ini adalah makmum saja, imam enggak. Maka tidak diajarin sholat kalau mau ngikut orang pakai nyolek-nyolek, enggak diajarin. Mana imamnya dicolek? Begitu. Enggak ada, enggak perlu nyolek-nyolek. Mau orang tuh niat jadi imam ke, mau kagak ke, jadi dia mah. Lo makmum kudu niat jadi makmum. Nyolek-nyolek nih dosa, apalagi imamnya lemah jantung mati, ya dikisos. Begitu, enggak boleh kita colek-colek begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 38 yang keberapa? Ar-rabi'u an yanwiyal iqtida'a bihi awil iktimama awil jama'ata. Adapun syarat sah berjamaah yang keempat, yaitu bahwa niat oleh makmum, oleh seseorang akan mengikut kepada imam, awil iktimama atau niat bermakmum, awil jama'ata atau niat berjamaah. Al-khamisu an tuwafiqa salata imamihi. Adapun yang kelimanya, yaitu bahwa sama bersesuaian solatnya makmum dengan solat imamnya makmum. Fala tasihhu salatul kusufi khalfa salatil maktubati, maka tidak sah oleh solat gerhana di belakang imam solat fardu. Wala tasihhu subhu, dan tidak sah oleh solat subuh khalfal janazati, di belakang imam solat jenazah. Walal janazatu khalfas subhi, dan tidak sah solat berjamaah di belakang imam yang solat subuh.
As-sadisu an yutabi'ahu, adapun yang keenamnya yaitu bahwa mengikut oleh makmum akan imam. Falau taqaddama ala imamihi biruknaini fi'liyaini au takhallafa anhu biruknaini fi'liyaini tawilaini bighairi udhrin batalat sholatuhu. Maka jikalau mendahului oleh makmum atas imamnya makmum dengan dua rukun fi'li atau terbelakang oleh makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li tawilaini yang panjang keduanya bighairi udhrin, tanpa ada udzur, batalat sholatuhu, maka batal oleh sholatnya makmum. Au takhallafa anhu bi udhrin, atau terbelakang oleh makmum dari imam bi udhrin, dengan sebab ada udzur, kabutil qiraati, seperti lambat bacaannya, mudhira ila salasati arkanin tawilatin, maka dimaafkan sampai ketinggalan daripada 3 rukun tawilatin yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita meneruskan pembahasan daripada sholat berjamaah secara aturan-aturannya. Jadi di dalam sholat berjamaah ini, saudara, kita jangan berpikir nyari ganjaran 27 dulu, akan tetapi kita nyari sah dulu sholat kita, sehingga bagaimana mungkin kita akan dapat ganjaran 27 bila pondasinya daripada berjamaah ini tidak benar gitu. Sehingga kita diatur, ini nggak ada mic yang kayak gini nih, biar saya bisa kencang gitu ngomong begitu. Jadi saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam aturan salat berjamaah ini, kita jangan berpikir ganjaran 27 dulu. Itu gampang urusan ganjaran 27. Tapi pikirin dulu supaya salat kita sah dulu. Karena sah ini adalah pondasi daripada salat kita. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa syarat-syarat kesahan berjamaah itu jumlahnya ada 6. Dan malam hari ini kita memasuki pembahasan yang sisanya, yaitu yang keempat, kelima, dan keenamnya. Sebab pembahasan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 telah kita bedah pada pertemuan sebelumnya.
Mana yang keempat syarat sah berjamaah ini, saudara, yaitu seorang makmum wajib niat bermakmum. Wajib niat bermakmum. Kalau ada orang sholat tidak niat ikut bermakmum, tapi gerakan ngikut, tapi makmum kagak, maka orang itu sholatnya tidak sah karena tidak niat bermakmum, kagak niat bermakmum. Sebab nanti akan dia mengerjakan perkara yang tidak disuruh oleh agama. Contoh, kita nggak ikut sama rombongan berjamaah gerakan ikut, imamnya baca kulhu, yang sholat kita baca suratnya ayat kursi umpama lah, bakal kita diri bengong aja mau ruku duluan, ketahuan gak ikut, enggak ruku. Ini ngapa ini enggak ruku? Enggak ada yang nyuruh dia diri diem aja. Ini yang bakal menjadi masalah. Siapa yang disuruh niat bermakmum ini, artinya niat berjamaah ini, hanya makmum saja. Imam tidak disuruh oleh agama untuk niat jadi imam, kagak. Kayak maghrib tadi tuh, andai saya niatnya enggak jadi imam, enggak apa-apa, boleh, tapi ganjarannya satu, karena enggak niat jadi imam. Yang diwajibin oleh agama adalah makmum, kudu niat jadi makmum, kudu ada makmuman lillahi ta'ala, kudu niat bermakmum. Begitu, kudu niat. Yang disuruh niat bermakmum ini, yang disuruh niat berjamaah ini adalah makmum saja, imam enggak. Maka tidak diajarin sholat kalau mau ngikut orang pakai nyolek-nyolek, enggak diajarin. Mana imamnya dicolek? Begitu, enggak ada, enggak perlu nyolek-nyolek. Mau orang tuh niat jadi imam ke, mau kagak ke, jadi dia mah. Lo makmum kudu niat jadi makmum. Nyolek-nyolek nih dosa, apalagi imamnya lemah jantung mati, ya dikisos. Begitu, enggak boleh kita colek-colek. Begitu, begitu. Makmum aja. Apatah lagi yang kita colek itu mantan makmum, mantan. Jadi ada orang sholat ketinggalan, masuk masjid ketinggalan 2 rakaat maghrib atau zuhur, ketinggalan dia 2 rakaat. Karena ketinggalan imam salam, maka dia diri menyempurnakan rakaatnya, kurang 2. Ibarat sholat zuhur kurang 2. Kita ngikut sama dia, kita colek. Kata dia, gua jadi imam. Enggak diajarin. Nanti dapat ganjarannya 54. Tadi udah dapat sama imam tadi 27. Begitu. Sekarang dicolek nanti imam lagi 27 lagi. 27 kali 2 54. Enggak ada.
Jadi maka nggak perlu nyolek, takbir aja yang kenceng, takbir yang kenceng. Kalau pengen ngingetin dia biar ada kencengan suaranya, dia juga berasa bila di sampingnya ada orang ikut, berasa. Urusan dia niat jadi imam atau tidak, itu urusan dia. Enggak perlu kita colek-colek itu. Kenapa? Karena makmum diwajibkan niat mengikut. Baik itu pakai bahasanya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan muqtadiyan lillahi ta'ala, boleh. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan jama'atan lillahi ta'ala, boleh. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbil adaan ma'muman lillahi ta'ala, boleh. Pokoknya yang penting mengikut. Mengikut. Yang diwajibin ini adalah makmum, imam tidak. Bila imam tidak niat jadi imam, sah solatnya dan sah solatnya makmum, begitu sah. Cuman si imam ini kagak dapat fadilah berjamaah, yakni ganjaran 27. Enggak dapat karena enggak niat jadi imam. Jadi niat jadi imam bagi si imam hukumnya sunnat. Niat jadi makmum bagi makmum hukumnya wajib, kecuali sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini sholat yang wajib berjamaah, maka si imam wajib niat jadi imam sebagaimana makmum wajib niat jadi makmum. Berjamaahnya wajib kalau Jumat. Jadi si imam andai sholat Jumatnya enggak niat jadi imam, pastikan sholat Jumatnya imam kagak sah, sholatnya makmum juga kagak sah. Kalau si imamnya pada sholat Jumat tidak niat jadi imam. Tapi selain Jumat dari 5 waktu ini, imam niat jadi imamnya hukumnya sunnah agar dapat fadilah berjamaah. Adapun makmum, wajiblah dia niat jadi makmum. Sehingga kalau udah niat jadi makmum, pekerjaan yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Habis takbir, imamnya lagi duduk tasyahud awal, dia turun. Kalau dia sendiri nggak boleh, wong belum baca Fatihah. Kudu baca, karena dia ikut imam, peraturan dirinya hilang, bergabung pada peraturan berjamaah. Maka ketika imam tasyahud awal, kita langsung duduk karena kita bermakmum kepada si imam. Tuh begitu. Ini syarat-syarat berjamaah. Begitu. Kudu tuh. Kemudian yang kelima, aturan berjamaah itu supaya sah wajib sholatnya makmum kudu sama susunannya dengan sholatnya imam.
Apa itu susunan? Praktek solatnya si makmum kudu sama dengan praktek solatnya imam. Prakteknya, gerak diri duduknya kudu sama, walaupun tidak sama status solatnya. Imamnya solat subuh, makmumnya solat umpamanya solat sunat, imamnya solat taraweh, makmumnya qadha subuh, itu hukum solatnya enggak sama. Enggak sama. Imam solat sunat, makmum solat wajib, enggak apa-apa, sah. Yang penting susunan solat kudu bersesuaian, kudu sama. Sama tuh gimana? Kalau solatnya ada ruku ada sujud, solat makmumnya kudu ada ruku ada sujud. Begitu. Kalau imamnya solat jenazah, enggak ruku enggak sujud, makmumnya solat zuhur, ini enggak ketemu. Karena imam enggak ada ruku enggak ada sujud, makmum kudu ruku kudu sujud. Wong zuhur ini kagak sah. Kagak. Kenapa enggak sah? Susunan solatnya enggak sama. Susunan solatnya enggak sama. Kalau susunan solatnya sama, walaupun status hukum solatnya berbeda, enggak apa-apa. Imamnya solat dohor, makmumnya solat subuh, atau dibalik, imamnya solat subuh, makmumnya qadha dohor, boleh aja. Karena imamnya ada ruku ada sujud, makmum juga ada ruku ada sujud, enggak apa-apa. Seperti imamnya solat qobliyah yang sering, imamnya solat qobliyah zohor, kita pikir teman kita ini solat zohor, kita makmum sama dia, enggak apa-apa. Kalau kita lagi solat qobliyah ada orang ikut sama kita, enggak usah bilangin tangannya begini, enggak usah, namanya enggak ngaji, biarin aja, enggak apa-apa. Karena aturan berjamaah itu kudu sama susunan solat, bukan hukum solatnya. Enggak apa-apa imamnya solat qobliyah zohor, makmumnya solat zohor, sah, boleh. Habis imam salam 2 rakaat, lah makmum bangun baru 2. Imam belum sholat dohor, udah makmum aja sama dia, enggak apa-apa, boleh, karena sholatnya sama, sama. Imamnya qadha subuh, makmumnya dohor, mau dibalik sama aja, yang mana aja. Imamnya sholat dohor, makmumnya qadha subuh, jadi. Terus bagaimana ketika udah 2 rakaat makmum mufarraqah, berhenti jadi makmum, sholat sendiri, kagak apa-apa, karena susunan sholatnya sama. Kalau sholat jenazah sama zuhur enggak sama susunannya, kagak ada ruku, kagak ada sujud, maka mau dibolak-balik kagak sah. Begitu imamnya sholat dohor, kitanya sholat jenazah, enggak jadi. Imamnya sholat jenazah, kitanya sholat dohor, enggak jadi. Kenapa? Karena susunan sholat itu tidak sama. Termasuk yang susunannya enggak sama sholat gerhana.
baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Salat gerhana itu aturan salatnya setiap rakaatnya 2 kali diri, 2 kali ruku. Kita baca waladhdallin amin, lalu baca surat. Apa suratnya? Anggap dah al-hakumut. Ruku, habis ruku diri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Baru habis ruku ini yang tidak sujud. Per rakaatnya begitu. Karena sholatnya beda, per rakaatnya 2 diri, 2 ruku. Kita sholat zuhur nggak boleh ikut dia. Kita sholat subuh kagak boleh ikut dia. Susunannya tidak sama. Sehingga dari aturan sholat yang nomor 5 ini, boleh saja imamnya qadha, makmumnya adaan, enggak apa-apa. Boleh aja imamnya adaan, makmumnya qadhaan, boleh dohor asar gitu. Apalagi sholatnya sama. Ada orang sholat dohor, kita sedohor, kita punya utang dohor, makmum sama dia, enggak apa-apa. Karena susunan sholatnya sama-sama. Mau ada makmum ama qadha boleh, mau qadha makmum kepada imam adaan boleh, mau imamnya sholat wajib kitanya sholat sunat boleh, mau imamnya sholat sunat kitanya sholat wajib boleh. Qobliyah ba'diyah yang tidak tuh, yang tadi tuh sholat gerhana itu susunannya beda. Jadi nggak apa-apa. Kalau ada kita lagi sholat sunnah, ada orang makmum sama kita, nggak usah diomelin, tegur, biarin aja. Biar dia dapat ganjaran 27, meski habis begitu kita makmum sama dia. Nggak apa-apa, boleh saja. Kenapa? Karena susunan sholatnya sama. Jadi nazmu sholatil imam yusawi ma'anadmi salatil ma'mum wa aqsuh. Susunan salatnya imam bersesuaian sama dengan susunan salatnya makmum, sama. Yang enggak sama gerhana sama jenazah, ini enggak bisa. Begitu, artinya kita sholat 5 waktu, imamnya sholat gerhana, enggak jadi, karena susunan sholatnya enggak sama. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, imamnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, begitu. Umpama kita isya, makmum, imamnya tahajud, kitanya isya, jadi sholatnya sah. Sebab apa? Susunan sholatnya sama. Kalau jenazah tidak bisa, karena dalam jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, sehingga tidak bisa imamnya salat jenazah kitanya zuhur, atau imamnya zuhur kitanya jenazah. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kesamaan susunan sholat antara imam dan makmum. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara syarat sah berjamaah, makmum kudu ikut imam. Makmum kudu ikut imam. Seperti kita makmumnya lagi tasyahud awal, kita baru Allahu Akbar. Aturannya kita ini kalau sholat sendiri doa iftitah baca Fatihah.
oleh karena kita bermakmum, kita hilang aturan kita, wajib ikut imam, duduk, ikut tasahud. Kenapa? Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Manakala imam itu takbir, lalu kita ngikut di belakangnya takbir. Imam ruku, kita juga ikut ruku. Imam i'tidal, kita pun juga ikut i'tidal. Imam sujud, kita pun juga ikut sujud. Ini aturan. Nah, di dalam berjamaah ini, pada syarat ke-6 ini, kudu mutaba'atul imam, kudu ngikut ama imam. Maka dikenal dalam istilah solat berjamaah itu ada namanya makmum muwafiq dan ada namanya makmum masbuk. Kita harus faham kalau berjamaah, apakah kita ini kategorinya makmum muwafiq, apakah kita orang kategorinya makmum masbuk. Masing-masing antara muwafiq dan masbuk ada aturan yang diatur oleh agama. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah seorang makmum yang tidak punya cukup waktu baca Fatihah di belakang imam. Namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang kagak sempet waktunya, kagak ada untuk baca Fatihah atau baca Fatihah secara sempurna sampai kelar. Jadi yang namanya makmum masbuk itu makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah sama sekali atau untuk baca Fatihah sampai selesai, kagak cukup waktu. Namanya makmum masbuk. Contoh, imam lagi ruku, kita masuk masjid, sehingga kita takbir maghrib umpama, Allahu Akbar. Ini imam ruku, maka kita nggak ada kesempatan waktu buat baca Fatihah. Maka kita ini namanya makmum masbuk, ruku aja. Karena imamnya udah ruku. Atau imamnya lagi baca ayat summalatus alunna, kita ikut Allahu Akbar, kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baru juga Bismillah imam ruku. Ini namanya enggak cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar, enggak, keburunya seayat doang. Ini juga namanya makmum masbuk. Yang kayak begini nih, ikut imam aja. Imam ruku, langsung ruku, walaupun baru bismillah atau baru separuh.
baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku, dah ruku aja. Begitu, karena kita telat ikut. Masbuk itu makmum yang telat ikut, sehingga untuk baca Fatihah kagak cukup waktunya, kagak cukup. Walaupun jadi masbuknya secara sengaja dia jadi makmum masbuk, sengaja, enggak apa-apa. Walaupun sengaja, kalau waktunya enggak cukup buat baca Fatihah, ya namanya makmum masbuk. Mau disengaja, mau kagak. Yang sengaja tuh gimana? Biasanya taraweh, imamnya udah waladolin masih kipas-kipas saja. Mana orangnya ngaji lagi malam ini juga. Begitu, dia kipas-kipas saja. Pas imamnya baca surat, udah mau kelar, summalatus aluna, soli. Allah, ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Itu namanya masbuk disengaja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh. Siapa aja. Allahu Akbar. Udah bar anin naim, udah ruku, enggak baca Fatihah karena jadi makmum masbuk. Tentu ganjarannya dikit, enggak kayak ikut dari awal. Beda ikut di tengah tuh dikit. Ada orang tadinya musuhan, pas udah akhir-akhir akur jadi menteri, ya gajinya dikit. Begitu, karena udah di ujung ikutnya, namanya menteri masbuk. Hah? Apanya? Tapi enggak dari awal. Enggak sama, enggak. Iya. Yang ikut dari awal udah banyak kan untungnya. Proyeknya udah banyak. Begitu. Itu begitu. Jadi yang ikut takbir awal dengan imam lebih banyak. Enggak ada ceritanya yang ikut di akhir banyak tuh, enggak ada. Enggak ada, dikit. Begitu. Namanya makmum masbuk. Tidak cukup waktu untuk baca Fatihah atau untuk baca Fatihah sampai kelar. Itu namanya makmum. Yang kayak begini nih udah ikut aja masbuk. Termasuk imamnya lagi sujud, jangan diri aja kalau sholat. Imam lagi sujud, udah diri aja ngobrol, mainin HP, ntar aja nunggu diri. Mana ngaji lagi yang kayak begitu orangnya. Ini nggak benar. Lagi sujud udah takbir aja langsung ikut sujud, cuman rokaat nggak dapet. Begitu. Imamnya lagi i'tidal, yaudah ikut aja Allah Akbar i'tidal. Imamnya lagi duduk antara dua sujud, ya nggak apa-apa. Allah Akbar, duduk, Rabbighfirli. Rakaat nggak dapat, tapi ganjaran besar. Jangan nunggu diri lagi tasawuf awal, ya diri aja dia. Joget-joget aja, ntar nunggu diri. Abis ini diri nih, gitu, baru ikut. Itu namanya kagak ngaji yang kayak begitu. Orang ngaji imam lagi apa kek, kita ikut karena berjamaah itu mutaba'atul imam, ngikut imam.
ikut aja nggak apa-apa, ikut imam. Begitu. Kecuali imamnya lagi tasyahud akhir, kakinya udah kelihatan tawarruk, udah 4 ibarat dhuhur, dan kita berdua ada temennya. Kalau kita berdua, apalagi bertiga, itu nggak usah kita ikut imam, ganjarannya dikit, udah di ujung. Kita diri aja sampai dia salam. Udah salam, temen kita suruh qomat, baru kita sholat, ganjarannya gede. Tapi kalau kitanya sendiri doang, mau kagak ada temennya, nggak dapet, biar di ujung nggak apa-apa, berjamaah aja, karena kitanya kagak ada temennya, nggak ada. Itu begitu janjinya di tasyahud akhir. Itu begitu. Nah, jadi makmum ada 2, ada makmum masbuk dan ada makmum muwafiq. Apa tuh makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu adalah makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar. Waktunya cukup, cuman bengong, jadi nggak cukup. Namanya makmum muwafiq. Begitu. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang cukup waktu buat baca Fatihah, andai tidak ada uzur. Uzur itu salah satunya bengong. Begitu. Andai tidak bengong. Bengong ini kenapa? Hanyut dengan suara imam. Gitu. Imamnya merdu banget suaranya, enak. Jadi dia kebawa sama enaknya imam nih. Katanya imam ini namanya Imam Sudais. Jadi enak. Biasanya imam sadis, kagak enak. Imam sadis. Ini mah Sudais, Imam Masjidil Haram, enak. Jadi waladhdallin amin, kita dengerin aja dia baca surat, enak, merdu banget. Qori, imamnya qori. Pas imamnya summalatus alunna, kata kita, waduh, belum baca Fatihah. Ingat tuh di situ. Ini kalau nggak bengong dia baca Fatihah, cukup nggak ini? Cukup. Cuman gara-gara dia larut sama merdunya imam, kagak cukup. Ini namanya makmum muwafiq. Namanya yang kayak begini namanya makmum muwafiq. Satu tuh makmum muwafiq. Jadi makmum muwafiq tuh makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah, yang cukup waktu untuk baca andai tidak bengong. Satu. Dua, makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah andai tidak cepat imamnya, andai tidak cepat, sementara dia lambat bacanya. Terawih. Kalau terawih tuh imamnya cepet banget, imamnya cepet dan tidak bisa diomelin. Imam yang cepet ini enggak bisa disalahin. Kenapa enggak bisa disalahin? Pesenan makmum. Pesenan. Ini yang ngaji aja kita tanya,
Kalau sholat taraweh pengennya lambat apa cepet? Tuh yang ngajinya aja pengen cepet, apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu. Maka imam cepet tuh pesenan makmum. Jadi jangan disalahin. Imamnya cepet, mana udah cepet bacaannya, suratnya pendek, kulhu dikebut. Ini bagaimana? Jadi Allah waladhdallin, amin. Waduh, rakaat 2 kulhu kata kita baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ruku. Imamnya kalau kagak ngebut mah cukup, gara-gara ngebut kagak, maka kita ini namanya makmum muafiq. Apa aturannya makmum muafiq? Kagak boleh ikut imam, kagak boleh ikut imam, kudu ngikut susunan sholat dia sampai 3 rukun yang panjang. Enggak boleh ikut imam, tapi ikut susunan sholat dia. Dimaafin sampai 3 rukun yang panjang kagak ngikut imam si muafiq. Mana rukun panjang? 1 ruku, 2 sujud pertama, 3 sujud kedua. Selingannya ada 2 nih, ada i'tidal, itu rukun pendek, enggak masuk hitungan. Habis ruku ini jangan dihitung, baru 1 dengan ruku. I'tidal tetap 1, uang rukun pendek. Sujud rukun panjang, dihitung baru 2. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek, jangan dihitung, baru 2. Sujud kedua rukun panjang, baru dihitung. 3 ini patokan. 3 ini patokan. Bagaimana patokannya? Begini, kita yang pertama dulu bengong dulu. Imamnya qori, merdu, hanyut sama suara enaknya imam. Sumalatus aluna, waduh belum baca Fatihah. Maka kita namanya makmum muafiq yang model begitu. Kalau enggak bengong cukup, gara-gara bengong kagak cukup, gara-gara bengong. Maka imam ruku biarin, kita kudu baca Fatihah. Kalau kita ikut ruku, sholat kita enggak sah. Kalau kita ikut ruku, kita enggak boleh ikut ruku. Terusin aja Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Imam yang tidak biarin gitu, terus saja. Imam sujud, kita udah waladhdallin, ya udah kita ruku, kita sambil ngikut aja di belakang kayak begitu, enggak apa-apa. Rakaat masih dihitung, asal tidak ketinggalan 3 rukun yang panjang, kita masih dihitung rakaatnya. Kita waladhdallin, imamnya sami Allah, enggak apa-apa, rakaat kita dapat. Kita waladhdallin, imamnya lagi sujud pertama, artinya habis waladhdallin kita ruku. Kita ruku, imam sujud pertama, masih dihitung rakaat kita. Kita waladhdallin atau kita ruku, imam lagi duduk antara 2 sujud, enggak apa-apa. Begitu. Kita waladhdallin atau kita ruku, imam lagi sujud kedua, enggak apa-apa. Tapi kalau udah bangun palanya dari sujud kedua, rakaat enggak dihitung. Imam udah bangun dari sujud kedua, diri ke rakaat kedua, kita masih sirotol aja tuh, masih
Sirotol, Fatihahnya belum kelar, maka kita ini rakaatnya zong, sholatnya sah. Ini baru satu, imam udah dua. Gara-gara kita ketinggalan 3 rukun yang panjang, zong rakaatnya. Atau imamnya udah ngangkat palanya dari sujud kedua, duduk tasawuf awal, kita masih ghairil maghdubi, imam Allahu Akbar tasawuf awal, namanya ketinggalan 3 rukun, maka ghairil maghdubinya enggak jadi, langsung duduk ikut tasahud, rakaatnya zong yang kita itu begitu rakaatnya. Kenapa? Karena kita makmum muafiq, kita harus tahu status itu. Kedua, imamnya ngebut kayak taraweh gitu, mana bacanya kuluhu lagi, kita baru Ar-Rahmanir Rahim, imam udah kufuan ahad ruku, kita ikut ruku, udah kagak ada ganjaran taraweh yang kayak begitu. Ingat-ingat begitu enggak kemarin-marin tuh. Maka kata Nabi, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Banyak yang taraweh enggak dapat ganjaran apa-apa, cuman capek doang, karena enggak ngerti aturan berjamaah. Begitu. Kalau imamnya ngebut kayak taraweh tuh, maka dia baca Fatihahnya jangan nunggu imam waladolin, jangan. Kalau kita udah tahu dari awal, wah imamnya Pak Anu udah kebaca tuh, emang dia udah biasa ngebut tuh, emang dia supir Batak dia ngebut begitu. Kalaulah imam ini ngebut, maka kita baca Fatihahnya ketika imam Ar-Rahmanir Rahim gitu, atau ketika imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat 2, kita langsung bismillah, bismillah, ngikut di belakangnya, jangan nunggu kelar Fatihah imam, kalau imamnya bakalan ngebut. Jadi ketika imam kufuwan ahad, kita udah kelar Fatihah, namanya makmum udah ngaji yang kayak begini, namanya makmum ngaji. Jadi sholat itu bukan nunggang-nungging doang, ada aturannya. Dari mana? Gua teraweh, padahal kagak, emang kagak pernah baca Fatihah dia, begitu. Kagak, main ruku aja lagi, Fatihah belum kelar, padahal makmumnya bukan masbuk, dia muafiq, begitu. Itu begitu, kita ingat-ingat tuh. Itulah faedah panjang umur dan ngaji, supaya kita benar ke depan, jangan mikirin mundur, puyeng dah, acak-acakan udah itu mau dulu dah, pusing mundur gini, mau dimundurin, begitu. Jangan juga nyalain guru, ini guru baru ngajarin, begitu. Orang ajarannya dari sebelum kita lahir udah ada, ngapa kita kagak ngaji dari dulu? Begitu. Oh baru dapet, iya baru dapet, iya. Kan dari dulu ajarannya kita disuruh ngaji, tolabul ilmi faridatun, ngaji itu wajib. Buat apa? Ngesahin ibadah, biar ibadah kita ini sah, begitu. Apalagi makanya kalau berjamaah kita jangan nyari ganjaran 27, nyari bener dulu, baru ngomongin upah. Tapi kerja kita biar bener dulu, biar protap, sesuai dengan prosedurnya, aturannya. Ini yang kita harus pahami. Jadi bagaimana kalau makmumnya duluan imam, ngeduluin? Kalau ngeduluin imamnya takbir, imamnya belum takbir, usoli duluan, ini batal sholatnya. Kalau ngeduluinnya satu rukun, enggak sengaja, enggak apa-apa. Imamnya sujud, dia udah duduk aja, loh imam masih sujud juga ya, gitu. Udah nggak apa-apa, ini tunggu aja diduduk dah,
tunggu aja, nggak apa-apa, nggak usah balik lagi juga nggak apa-apa kalau cuman satu begitu. Tapi kalau ketinggal ngeduluinnya dua rukun fi'li, batal sholatnya. Imamnya masih diri, dia udah sujud aja, imam pasti bakal sujud. Nih potong kuping kalau kagak sujud. Ya Allah, biar lu udah paham juga begitu. Nih gitu, makmum nggak bener, imamnya aja baru sumalatus alunna, dia sedekap udah turun aja, nih pasti imam bakal ruku nih, begitu. Ntar dulu, sabar, ntar juga imam ruku baru ikut. Wong syarat ke-6-nya kudu itu namanya ngeduluin. Ntar dulu ngikut ampe salam, biar imam 2 kali dulu baru kita salam, begitu. Itu imam baru sekali aja udah main samber aja, assalamualaikum, udah assalamualaikum aja, mau kemana? Akuti aturan, biar 2 kali dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Kalau belum 2 kali jangan. Imamnya juga kudu ngaji, imamnya kencengnya sekali, makmumnya ngaji, kan repot. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, makmumnya nungguin aja. Ya muqallibal qulub sabit qalbat, ya muqallibal qulub. Lama banget ini imam kok salam kedua ini lama-lama gua salam juga diintip, udah keluar lagi ngopi aja di warung belakang. Ini kan kagak bener imam yang kayak begini. Jadi imamnya juga salamnya dua-duanya kenceng begitu. Udah 2 kali imam baru kita salam, jangan baru sekali disamber. Sabar, sabar, ini ada aturannya begitu. Makmum kudu ikut imam. Imamnya sholat lebaran lupa takbir yang 5 rakaat 2-nya, ya udah nggak usah baca. Makmumnya nggak usah ditambih, nggak usah. Orang sunnah hayat nggak usah sujud sahwi juga tuh imam, pakai sujud sahwi batal sholatnya, begitu. Ini ada aturannya. Kalaulah kita ketinggalan imam, seperti lambat bacaan kita sementara imamnya cepat, dimaafin. Enggak ikut imam, ketinggalan ampe 3 rukun. Lihat aja kita sholat, oh kita bengong atau kita ragu, kayaknya gua belum baca Fatihah dah, begitu. Baca Fatihah dah, begitu. Ingat, kalau kita udah waladhdallin amin ruku, imam belum sampai pada sujud kedua diangkat, rakaat kita dapat. Tapi kalau sampai imamnya sujud kedua diangkat, rakaat enggak dapat. Itu begitu. Inilah syarat-syarat berjamaah yang tersisa sesudah pertemuan yang lalu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.